pendapat itu Gus kaitannya dengan statementnya Nusron Wahid yang katanya yang menyuruh kau tes DNA untuk kaum habaib itu katanya kaum homoni lupus katanya, dan statementnya Buya Yahya itu juga Gus katanya kurang ajar katanya yang nyuruh tes DNA sama para habaib itu Gus. Sekarang saya tanya yang saya sama yang bersangkutan dasarnya apa? Kalau seumpama itu kurang ajar, lebih kurang ajar mana? Untuk mencari kebenaran dan kepastian nasab dengan DNA, atau ada orang yang masih diragukan nasabnya, mengaku dirinya nasabnya kepada Rasulullah tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang semata mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Kurang ajar itu Gus tadi yang mengaku nasab. Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang itu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja, provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya, orang bicara begitu dasarnya apa? Saya pengen tahu. Sekarang saya tanya, sekarang saya pengen Pak Nusron Wahid. Pak Nusron Wahid itu ahli nasabah bukan? Bukan. Bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir kan? Iya. Bukan faknya kan? Bukan. Masalah nasab begini. Lalu bicara itu untuk apa? Sekarang saya tanya, yang satu namanya Bu Yahya. Bu Yahya termasuk nasabah. Ngerti nggak masalah ilmu nasab? Pernah neliti kayak keimat nggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, ya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin keimat, walaupun keimat usianya jauh di bawah saya, tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasinya dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan, karena spesialisasi saya adalah tafsir dengan hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Makanya saya tanya, kalau semua Bu Yahya mengatakan seperti itu, dasarnya apa sampai bicara begitu? Sampai peneliti kayak keimat belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi nggak benar. Pak Nusron Wahid dasarnya apa? Sampai itu meneliti nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Nusron itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh di zaman NU. Lah Anda sebagai waketum tapi Anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa Anda jadi waketum? Seharusnya kan tidak seperti itu. Tanya dulu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda belum tahu, jangan langsung menjustifikasi seperti ini. Tanya dulu yang pada ahli ilmu. Saya itu spesialisnya tafsir hadis. Saya masalah nasab tanya sama Kiai Imat, dengerin, menghargai. Jangan keimat salah ini. Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib Ba'alwi. Saya juga banyak saudara Ba'alwi, dari bin Yahya, dari Segaf, dari Al-Jufri, dari Al-Habsyi, banyak ponakan-ponakan saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Jadi artinya jangan seperti inilah yang disebut dengan satu sikap tindakan yang tidak dewasa. Justru yang buat gaduh yang seperti ini bukan keimatnya. Kalau keimat itu adalah sudah sudah memenuhi konteks-konteks ilmiah. Memang dari dulu yang namanya konteks ilmiah seperti itu. Anda jangan kaget kalau jadi, apalagi Anda mengatakan orang NU, lah kok kagetan? Kok jadi orang NU kok kagetan? Kenapa sih? Jadi orang NU jangan kagetan, biasa aja. Gus Dur nggak pernah kagetan. Biasa aja kata, orang mau kagetan benar kata Gus Dur, nggak usah kaget. Jadi apa dasarnya? Yang masalah yang berkaitan dengan tes DNA itu di bahsul masail NU sudah ada. Dari dulu sudah ada. Saya juga ikut bahsul masail kok. Sering dengan masalah tes DNA. Yang disebut kalau bahasa kitab itu al-qiyafah. Orang namanya al-qafah. Qiyafah itu boleh, bukan wajib. Awal asal hukumnya boleh. Awas nih, boleh dulu nih. Boleh. Ketika apa? Satu. Ya, kalian di kitab Majmu' aja. Syarah Muhadzab. Ketika satu adalah adamul bayyinat li itsbatin nasab atau li ilhaqin nasab.
Tidak ada saksi, baik saksi ilmiah atau seumpama saksi orang atau saksi apalah yang menyebabkan bahwa itu ada ketetapan subutun nasab. Tidak ada saksi, maka boleh dengan cara qiyafah, DNA. Kalau sekarang itu DNA. Satu. Nomor dua, ketika ta'arudul bayyinat, ada saksi-saksi tapi bertentangan. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan tetap. Nah, ini boleh di situ pakai tes DNA. Itu asal hukumnya boleh. Tapi sekarang karena implikasi daripada pengakuan kaum Ba'alwi mengatakan dirinya sebagai cucunya Rasulullah, bahkan condong memonopoli, bahwa seolah-olah kalau dari golongan, bukan dari golongan dia, bukan cucunya Rasul, ya kan? Sehingga ada habaib yang kadang-kadang jahil mengatakan bahwasanya kalau nggak ada di catatan Rabbithah Alawiyahnya berarti bukan Habib, berarti Habib palsu. Ini jahil nih. Ada seperti itu tuh, ada tuh. Ya kan? Itu artinya apa? Artinya ada sebenarnya monopoli namanya, berarti kan ada di kalangan mereka itu ada satu asumsi yang memonopoli bahwa seolah-olah keturunannya Rasulullah hanya dari golongan dia. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka di sini harus boleh kalau terjadi saksi-saksinya itu terjadi perbedaan pendapat. Boleh ingat ta'arudul bayyinat, maka boleh qiyafah, boleh dengan cara tes DNA. Itu boleh. Lah cuma sekarang karena implikasinya itu sangat besar karena menyangkut fitnah umat. Kita di mana ketika monopoli kaum Ba'alwi cucunya Rasulullah, ada beberapa oknum yang seperti itu, enggak semuanya. Oknum yang seperti itu, sehingga masyarakatnya banyak yang terbawa dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya kita lihat aja ada beberapa kadang-kadang memanggil nama kiai, manggil nama Buya Said Agil, kadang-kadang cuma si Said. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin dipanggilnya si Ma'ruf. Itu kan jelas ini adalah ajaran-ajaran mereka. Karena ada oknum Ba'alwi mengatakan bahwasanya kalau manggil selain kita jangan panggil panggilan kehormatannya, panggil namanya aja, kalau enggak namanya panggil si. Kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Ya Allah, ini termasuk dari oknum Ba'alwi itu. Sehingga kita sendiri bingung kok kenapa orang yang mengaku dirinya Rasulullah tapi kok seperti itu. Artinya ketika ini dibiarkan maka fitnahnya luar biasa. Sementara klaim mereka tetap saja bahwa Ba'alwi itu adalah merupakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Itu karena itu. Lah maka ketika itu menghormati cucunya Rasulullah itu wajib. Zuriatnya Rasulullah itu wajib. Maka dari itu itsbatun nasab, menetapkan nasab sebagai cucunya Rasulullah dengan wasilah-wasilah apapun, apalagi yang bersifat at-tibbus syar'i, kedokteran bersifat syariat, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' seperti itu. Boleh al-isti'anah bit-tibbus syar'i, menggunakan dengan dokter yang bersifat syariah, itu boleh, diantaranya dengan tes DNA. Maka ini akhirnya tes DNA yang tadinya berupa wasilah karena ini sudah mendekati implikasi daripada maksud yang karena wasilah ini kemudian sangat penting menentukan daripada maksud. Tanpa wasilah ini, maksud ini, maka tidak akan bisa dicapai. Bagaimana mungkin kita akan bisa menghormati Rasulullah, keturunannya Rasulullah, kalau kita tidak tahu kalau itu keturunannya Rasulullah, kalau kita masih meragukan, ya kan? Maka dari itu di sini kan akhirnya apa yang disebut dengan usul fikih adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Akhirnya wasilah dihukumi sama dengan maksud. Ketika maksud menghormati zuriatnya Rasul itu wajib, maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li zuriatir Rasul itu juga hukumnya wajib. Jadi apa yang disebut oleh usul fikih yaitu adalah al-wasail fi hukmil maqasid. Wasilah bisa jadi akhirnya hukumnya sama dengan dimaksud. Dengan apa? Dengan tujuan. Jadi ketika kita itu wajib menghormati zuriyahnya Rasul, tapi kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa menghormati zuriyah Rasul kalau kita tidak yakin kalau itu zuriyahnya Rasul?
kalau kita tidak tahu bahwa itu zuriyahnya Rasul. Maka kita ketika menghormati zuriyahnya Rasul itu hukumnya wajib. Maka wasilah untuk mendapatkan itsbatun nasab li dzurriyyatir Rasul juga hukumnya wajib. Akhirnya DNA itu juga akhirnya bisa jadi wajib untuk dalam rangka daf'ul fitnah, yaitu menolak fitnah, daf'ud darar, menolak bahaya. Ini kenapa? Karena ini dalam satu bingkai, satu pembahasan sejak zaman dahulu itu sudah banyak syak, keraguan, dan asyakku yuzalu. Keraguan itu harus dibuang. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita menghormati cucunya Rasul adalah merupakan tujuan kita, itu wajib. Tapi tidak sempurna kecuali dengan tes DNA, karena kita tidak yakin dengan literatur yang ada. Maka akhirnya hukumnya wajib juga. Ini yang disebut dengan al-wasail fi hukmil maqasid. Al-wasail fi hukmil maqasid. Ya ini jadi nggak ada dasarnya itu kalau semua Anda mengatakan kalau itu nggak boleh, itu nakut-nakutin begitu nggak boleh itu dalam ilmu. Itu nanti diketawakan sama kaum intelektual, diketawakan. Jadi orang banyak tertawa nanti. Memalukan. Jangan seperti itu. Jadi biarkan saja Kiai Imad mengkaji ilmiahnya, dan itu perkembangannya terus dipantau saja. Nanti debat ilmiah bukan debat ilmiah, atau kalau semua tidak terjadi debat ilmiah ya tentang perkembangannya terus. Jangan buat narasi-narasi yang nggak benar, atau jangan hanya menghadang Kiai Imad dengan podcast